kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Pagi Bu Mary. Pagi Bu Ros. Apa kabar Bu Mary hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ros sehat? Sehat. Ini Bu Mary, kita ada sedikit yang kita bincang-bincang sebelum saya supervisi ke kelas Bu Mary ya. Iya, boleh. Ada hal yang mau saya tanyakan dalam mempersiapkan supervisi akademik kelasnya Bu Mary. Iya. Sekarang saya mau tanya sama Bu Mary. Bu Mary, hari apa kita bisa saya masuk ke kelasnya Bu Mary? Hari saya ngajar kelas 11 itu hari Senin. Hari Senin ya Bu Mary ya? Iya. Berarti di kelas 11 MIPA berapa Bu Mary? 11 MIPA 1. Oh, Bisa berarti Bu Ros hari Senin. jadwal saya memang tidak ada ngajar hari Senin. Saya bisa masuk ke kelas Bu Mary hari Senin di kelas 11 MIPA 1. Ya Bu Mary ya. Bu Mary, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Mary sampaikan di kelas 11 MIPA 1 itu materinya apa Bu Mary? Kalau sekarang materi saya masih asam basa ya Bu Ros ya. Karena waktu kita awal masuk dulu kita mengenalkan sama anak tentang konsep asam basa. Kemudian setelah anak kenal konsep asam basa, kemudian nanti kita kenalkan dengan kekuatan asam basa. Nah, kemudian setelah kenal kekuatan asam basa, baru kita masuk ke pH. Nah, sekarang karena anak sudah kenal dengan namanya asam basa, kemudian nanti saya kenalkan anak dengan indikator asam basa. Nah, kemudian indikator asam basa ini rencananya saya mempraktek. Nah, iya. Kemudian ada pun tujuan dari pembelajaran ini melalui model, nanti saya memakai model PBL ya Bu Ros. Iya. Nah, jadi melalui model PBL itu siswa dapat menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alami. Nah, kemudian sikap yang akan ditimbulkan itu adalah pada siswa rasa ingin tahu, kemudian bekerja sama, ya, kemudian kejujuran. Nah seperti itu Bu Ros. Jadi nanti materi yang akan kita ajarkan saat Bu Ros supervisi itu kita masuk ke indikator asam basa, itu praktikumnya karena sebelumnya sudah dikenalkan dengan asam basa. Oh iya, berarti ketika nanti saya masuk ke kelas Bu Mary di kelas 11 MIPA 1 itu ya tujuan pembelajaran tuh dengan model problem based learning. Berarti siswa itu dapat menentukan trayek pH ya. Jadi nanti kita di labor ya Bu Ros ya, kita prakteknya bukan di kelas. Ya Bu Mary ya. Area pengembangan yang hendak dicapai Bu Mary dalam materi ini apa Bu Mary? Ya, nah karena anak ini terdiri dari berbagai macam cara belajar, jadi saya mungkin akan menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Nah, di mana kalau misalnya si anak ini gemar ke perpustakaan, nah jadi nanti saya arahkan anak mencari sumber bacaan itu ke perpustakaan. Atau misalnya kalau misalnya anak gemar dengan handphone, nah kemudian nanti saya arahkan anak mencari dari berbagai sumber, misalnya Google, kemudian YouTube, nah seperti itu. Atau misalnya anak senang menggambar ya, nah saat menampilkan hasil karyanya nanti berupa poster atau misalnya berupa karton. Nah, jadi anak meluahkan hasil praktiknya itu menyajikan karya itu berupa karton. Nah, disajikan di karton gitu ya? Iya, disajikan di karton. Nah, jadi seperti itulah Bu Ros rencana saya nanti untuk apa. Berarti Bu Mary itu sudah mengembangkan tentang pembelajaran diferensiasi. Iya. Berarti anak itu belajar tuh sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing gitu ya. Masing-masing ya. Iya. Berarti dalam area pengembangan Bu Mary ini dan nanti di dalam kelas itu apakah Bu Mary sudah menerapkan kompetensi sosial emosional yang sudah pernah kita adakan sosialisasi di sekolah ini, atau budaya positif yang ada dia sudah pernah kita sosialisasi di kelas ini, bagaimana Bu Mary? Iya, kalau masalah emosionalnya tentu jelas ya Bu Ros ya. Kenapa? Karena kan anak ini kan berbagai macam cara belajarnya. Tentu emosionalnya kan berbagai macam pula. Nah seperti itu juga akan kita berusaha untuk kendalikan. Nah seperti itu ya Bu Ros ya. Nah kemudian dilihat dari mengembangkan budaya positif. Nah ini juga kita lihat dari
sikapnya. Nah, ya bagaimana kerjasamanya antar kelompok, nah seperti itu. Kemudian bagaimana disiplinnya, ya. Nah, kemudian bagaimana nanti kan kita ada praktek itu Bu Ros. Iya. Nah, jadi kebersihan kelas tuh diutamakan juga. Iya. Kebersihan labor ya, bukan Labor, kelas iya. karena kita di labor ya Bu Ros Iya. ya. Nah, kemudian bagaimana dia setelah praktikum itu kebersihannya, kemudian membersihkan apakah peserta didik ini setelah praktek dia ada membersihkan alat-alat prakteknya, kemudian sampah di sekitarnya. Nah, itu kita terapkan juga pada saat pembelajaran. Pembelajarannya. Nah, kemudian religiusnya juga kan kita tekankan juga Bu Iya. Ros. Nah, sebelum kita memulai praktek kita berdoa dulu. Nah, setelah kita untuk pembelajaran kita juga berdoa dulu. Nah, itu juga Itu budaya-budaya positif yang ada di Iya, sekolah ini. iya. Ya. Ini kita terapkan dalam proses pembelajaran. Oke, Bu Mary. Ini strategi apa yang sudah Bu Mary siapkan? Ketika nanti kita masuk ke dalam kelas, saya masuk dalam kelas Bu Mary, apa strategi yang sudah Bu Iya. Mary siapkan? Kalau masalah strategi yang paling utama RPP ya Bu Ros ya. Nah, perangkat pembelajaran ya. Nah, karena kalau di perangkat itu kan situlah perencanaan kita semua. Mulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kemudian kegiatan penutup. Kemudian nanti karena kita menerapkan PBL itu kan masalah ya, masalah nanti Berbasis masalah. berbasis masalah itu nanti akan kita munculkan. Nah, kemudian pada saat mengorganisasikan peserta didik, nah itu kita munculkan video. Nah, ya video bagaimana merangsang si anak supaya dia kita arahkan kepada materi yang akan kita pelajari. Nah, itu misalnya nanti saya mencari video misalnya bakso dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bakso itu apakah mengandung borax atau tidak. Nah, nanti kita akan praktekkan di labor. Nah, seperti itu ya. Kita munculkan semua masalah. Kemudian nanti di kegiatan intinya juga itu kan kegiatan inti yang tadi. Nah, kemudian nanti bagaimana anak mencari pemecahan masalahnya ya. Kemudian nanti bagaimana anak menarik kesimpulan. Nah, itu semuanya kita luahkan di RPP. Nah, RPP yang pertama sekali harus kita siapkan dulu. Nah, kemudian nanti setelah RPP baru kita masuk ke LKPD-nya. Ya, kemudian LKPD-nya itu saya buat semenarik mungkin ya Bu Ros ya. Iya. Karena kalau tidak menarik tentu siswa tidak tertarik untuk belajar. Nah, seperti itu. Jadi di LKPD itu kita buatkan sesuai dengan langkah-langkah tintak-tintak yang ada di RPP. Nah, mulai dari mengorganisasikan peserta didik, nah sampai nanti peserta didik itu menarik kesimpulan. Nah, seperti itu. Kemudian selain dari RPP dan LKPD, nah itu juga kita melakukan penilaian ya Bu Ros, Ya, asesmen namanya ya. penilaiannya. Iya, jadi dari awal sampai akhir, dari pembukaan sampai akhir, nah itu kita melakukan penilaian ya. Ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilannya, apalagi ini praktek ya. Nah, jadi kalau praktek ini tentu penilaian keterampilannya ya. Penilaian keterampilannya bagaimana anak mempersiapkan alat, kemudian nanti bagaimana anak melakukan praktikumnya, kemudian nanti penutup percobaannya seperti apa. Nah, itu juga kita nilai semuanya, kemudian sikapnya juga. Kemudian selain dari penilaian itu kita juga menyiapkan media ajar. Nah, ya media ajar ini kita buatlah semenarik mungkin Bos. Nah, dia kan nanti ditampilkan melalui slide. Nah, jadi nanti supaya anak tertarik dengan materi apa. Kemudian kita berikan penguatan juga. Oh iya Bu Mary, kayaknya Bu Mary sudah mempersiapkan segala sesuatu yang untuk kita hari Senin ya. Iya. Saya akan masuk ke kelasnya Bu Mary. Iya, iya. Di kelas 11 MIPA 1. Iya. Ya, terima kasih buat Bu Mary, makasih banyak buat hari ini, buat pagi ini. Sama-sama, Iya, Bos. kita ketemu di hari Senin di lokal Ibu. Saya akan masuk untuk observasi kelas, yaitu kelas 11 MIPA 1. Iya. Nah, selamat pagi Bu Mary. Iya, selamat pagi Bu Ros. Makasih kembali ya Bu Ros ya. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. lancar. Terima kasih, sama-sama. Kita dengar, mudah-mudahan ini. Nah, sebelum kita belajar, kita lihat dulu di sekitar tempat duduk kita apakah ada sampah. Kalau ada sampah, ini supaya kita lebih coba buang mana sampahnya. Kalau ada sampah, kalau dibuang ya. Nah, Bagi untuk negeri
Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Indikator alami, maka kami mendapat hasil yang pertama ya, perubahan warna setelah diuji dengan indikator kunyit. Jika diuji dengan cuka, maka warnanya yang dihasilkan adalah kuning cerah. Bayam merah, jika diuji dengan cuka, maka warnanya berubah menjadi merah muda. Sifat larutan yang muncul ialah Dengan baik, kiranya kita tutup dengan doa ya. Silakan ketua kelas. Siapkan. Berdoa. Mulai. Salam kepada Ibu. Belajar bergerak berbagi untuk Oke, selamat pagi Bu Mary. Pagi buat. Gimana sekarang, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Buat gimana? Saya tidak kan? Sehat. Wajah Bu Mary kayaknya berseri-seri nih hari ini. Iya, alhamdulillah udah selesai ya. Kemarin kita supervisi kemarin kan, makanya udah agak lega. Ya, tadi kemarin kita hari Senin kan sudah melakukan supervisi dengan kelas. Iya. Saya sudah melihat Bu Mary melakukan proses pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Bu Mary ketika saya datang ke kelas Bu Mary? Kalau kemarin itu kan biasanya kita kan pada saat mengajar kan tidak pernah ada guru lainnya di dalam kelas kan. Nah, cuman kan pada saat supervisi kemarin ketika ada guru awalnya memang agak tegang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya seiring dengan waktu udah lama udah biasa aja ya. Karena nanti kan nanti saat guru supervisi kan nanti nampak apa kelemahan saya mengajar, apa yang harus dipertahankan. Ya. Kemarin itu menjadi catatan ketika Bu Mary, kita mau lakukan refleksi ya ketika Bu Mary melakukan proses pembelajaran. Apa yang sudah Bu Mary rancangkan ketika yang sudah dipersiapkan, ada nggak sesuatu? Rasanya kemarin tuh saya persiapan ini ternyata kok muncul yang baru, gitu. Iya. Kemarin itu kan waktu kita wawancara yang pertama kan kemarin saya sudah bilang hal-hal yang kita kerjakan itu kan seperti RPP ya terus ya, kemudian RPP, LKPD, kemudian yang modul ajar ya, kemudian PPT-nya, nah itu kan kita rancang sedikit. Kemudian pada saat kita mengajar kemarin itu kita melakukan pembelajaran itu kan PPL, program based learning ya, berdasarkan mereka ada tingkat-tingkatnya juga. Nah, cuman memang RPP sudah disusun semaksimal mungkin. Nah, jadi ketika pelaksanaannya ada yang terlupa. Nah, itu apa kemarinnya waktu mengabsen mahasiswa ya. Nah, jadi terlupa saya proses. Kemudian ya. Nah, kemudian pada saat pengolahan waktu juga ya. Karena kita kan praktek ya Bu Pas ya. Nah, jadi mungkin
pada saat pengolahan waktu itu agak terlebih daripada apa yang kita rencanakan. Cuma kekurangan yang kita apakan. Iya nanti kemarin itu jadi rencanakan aku mengabsen gitu kan. Iya, ternyata lupa. Kemudian waktu Iya, anak kan praktikum. iya anak praktikum. Bagaimana tindakan selanjutnya Bu Mary dalam antisipasi jika ketika kita dalam proses pembelajaran kita mengalokasikan waktu itu 2 kali 40 menit ternyata melebihi batas. Apa yang Bu Mary lakukan, maksudnya sesuatu yang Mary lakukan perubahan. Ya, kalau masalah pengolahan waktu itu nanti berarti pada pertemuan berikutnya lagi deh Bapak ya. Mungkin pada saat praktikum itu nanti kita maksimalkan lagi. Nanti misalnya pada saat diskusi akan kita ingatin anak, udah ya nak ya, udah jam segini. Nah, jadi nanti kita maksimalkan lagi, kemudian kita ingatkan selalu anak. Jadi jangan kita terlena, jangan terlena dengan waktu. Nah, jadi itu harus kita lihat lagi. Misalnya pada saat anak diskusi berapa lama, kemudian pada saat anak mengolah data berapa lama, nah seperti itu. Berarti nanti untuk Kita maksimalkan lagi lah waktunya. Selanjutnya berarti memaksimalkan waktu, Iya. menggunakan waktu dengan baik, memanage waktu Iya, mungkin yang sehingga 2 kali 45 menit itu terjadi. Nah, kemarin tuh saya lihat Bu Mary itu pembelajarannya, saya lihat pembelajaran diferensialnya juga bagus. Kemudian apa menjadi hambatan Bu Mary misalnya tadi kan ada KSP, saya coba sudah melakukan itu, ada hambatan, ada kendala ketika menerapkannya di batas. ya kalau masalah kendala kemarin itu pada saat pembagian kelompok. Nah iya pembagian kelompok itu untuk untuk kedepannya mungkin kita akan coba lagi dilihat lagi bagaimana pengelompokan anak. Nah, kemarin kan kita mana yang anak yang suka mencari literasi dari pustaka kita kumpulkan kemudian nanti ada anak yang berdasarkan mencari datanya melalui berbagai sumber misalnya Google jadi kemarin itu ada sebenarnya agak keterpaksaan si anak ya. Cuman nanti untuk pertemuan selanjutnya betul-betul kita lihat lagi arah anak itu kemana. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak ini harus ke pustaka, anak ini harus ke berdasarkan mencari dari berbagai sumber Google atau misalnya YouTube. Berarti anak itu berarti besok tindakan selanjutnya, rencana selanjutnya Bu Mary berarti ketika proses pembelajaran itu nanti anak itu bisa betul-betul kita petakan lagi. Iya, sesuai yang kayak belajarnya, iya, minatnya di mana iya, gitu. Sesuai yang kayak belajarnya mungkin kita petakan lagi. Nah tujuannya itu supaya nanti agar diskusinya berjalan dengan lancar. Nah kalau kemarin kan memang adanya keterpaksaan atau tidak cocokan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan itu sudah bagus. Memang ada beberapa satu dua anak kendalanya. Saya lihat memang secara keseluruhan memang sudah bagus, sudah berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran kemarin. Kemudian saya lihat juga anak itu aktif aktif dalam diskusi, apalagi anak itu memang paling suka tuh kalau di praktikum praktikum. Jadi nampak semuanya. Nampak di situ aktivitas anak, misalnya anak mencoba sesuatu hal yang baru. Kalau kemarin kan misalnya kan dia diskusi teorinya saja dulu. Nah seperti itu. Nah bagaimana kalau misalnya kita bawakan dia ke praktikumnya? Nah, tentu ada hal-hal baru yang akan ditemukan oleh peserta didik tadi. Nah, diskusinya alhamdulillah lancar, kerjasamanya bagus. Nah seperti itu. Kemudian pada saat presentasi pun peserta didiknya semangat, apalagi ketika nanti saat presentasi kita berikan briefingnya. Nah, setelah itu nanti baru lanjut lagi ke presentasi berikutnya. Mereka sangat semangat, kompak. Jadi sudah menerapkan pembelajaran berbasis ya, dan menerapkan budaya-budaya positif yang berada di pinggir.
selanjutnya untuk selanjutnya apa yang akan Ibu Mary lakukan, terutama untuk hal yang baru dalam proses pembelajaran mata pelajaran kimia, sehingga merupakan suatu hal yang baru yang bisa diterapkan di sekolah ini. Mungkin ya kalau kesimpulan yang saya dapat itu kan kemarin Lukas sudah supervisi ya. Nah di situ setelah adanya supervisi, kemudian kita melihat merefleksikan kembali apa kekurangan pada saat kita belajar, kemudian apa kelebihannya. Tentu yang kelebihannya kita pertahankan, sementara yang kekurangan seperti yang saya bilang tadi, masalah waktu ya, pengelolaan waktu. Nah itu kita maksimalkan kembali. Nah seperti itu. Kemudian masalah tidak melakukan absensi atau misalnya langkah-langkah di RPP itu ada yang terlupakan, nanti kita pelajari lagi RPP dalam RPP tadi ya. Nah kemudian nanti selain itu saya juga akan melakukan mencari berbagai macam referensi, nah, referensi untuk saya sendiri ya, nah, supaya nanti kegiatan pembelajaran itu lebih bermakna bagi saya sendiri dan bagi peserta didik ya. Nah kemudian nanti pada saat berikutnya mencari model pembelajaran yang bervariasi. Nah misalnya kemarin PBL pada saat praktikum ya, karena kita kan berdasarkan masalah ya Lukas ya, masalahnya itu kita munculkan video untuk memancing stimulus anak, rangsangan supaya sampai ke materi yang akan kita ajarkan. Nah, kemudian nanti bisa jadi nanti untuk materi berikutnya kita coba metode atau model pembelajaran discover learning atau misalnya materi pembelajaran. Jadi nanti kita akan memberikan metode yang bervariasi supaya anak-anak tidak bosan, supaya menyenangkan. Kemudian ya pembagian kelompoknya juga nanti akan kita petakan juga berdasarkan bakat anak-anak. Bagus banget ya jawaban dari Bu Mary. Oke Bu Mary, dari sini apa kesimpulan dari Bu Mary kan, semoga Bu Mary sukses ya, menjadi pemimpin pembelajarannya. Amin. Yang dimana kita yang menjadi murid. Iya. Terima kasih buat waktunya Bu Mary. Kita bisa merefleksikan hasil supervisi dalam kelas kemarin. Selamat pagi. Iya, terima kasih kembali ya Bu Ras ya sudah membantu, sudah mensupervisi saya sebagai guru. Nampak di situ apa kelebihan, apa kekurangan nanti bisa kita perbaiki lagi, kemudian bisa kita pertahankan. Terima kasih banyak Bu Ras atas waktunya. Oke Bu Mary.